Halo semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab 8 pengolahan data kelas 4 sekolah Guangming. Yang pertama, yaitu A. Mengumpulkan data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Data dapat diperoleh secara langsung, contohnya wawancara dengan narasumber, dan pengisian kuesioner atau angket. Data dari sumber yang sudah ada, contohnya laporan keuangan, absensi, dan hasil sensus penduduk. Kemudian yang B, menyajikan data dalam bentuk tabel. Apa sih itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisikan sejumlah data informasi yang umumnya berupa bilangan atau kata-kata yang secara tersusun, urut ke bawah, dalam deret dan lajur tertentu, dan terdapat garis pembatas sehingga bisa disimak dengan lebih mudah. Nah, di sini ada contoh dari bentuk tabel. Kemudian, contoh soal yang pertama. Data nilai ulangan matematika 15 siswa sebagai berikut. Yang pertama, 7, 6, 8, 8, 7. 9, 6, 9, 8, 7. 6, 7, 8, 7, 7. Nah, dari hasil ini kita ubah ke bentuk tabel. Nah, kita lihat dulu nilai terendah. Nilai terendahnya berarti 6. Jumlah nilai terendahnya ada berapa? 6 ada 1, 2, 3. Berarti nilai 6 banyaknya siswa ada 3. Kemudian nilai 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai 7 banyaknya siswa ada 6. Kemudian nilai 8, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nilai 8 banyaknya siswa ada 4. Kemudian yang 9, nilai 9, 1, 2. Nilai 9 banyaknya siswa ada 2. Berarti jumlah semuanya ada 15. Kemudian kita akan membahas yang C, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, kita kan tadi sudah mengerjakan dalam bentuk tabel. Kita sekarang akan mengerjakan cara membacanya dan menafsirkan data dari tabel di samping. Yang pertama, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Ini dilihat ya. Kemudian yang kedua, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Nilai 7 ada 6 orang. Kemudian yang ketiga, siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Berarti kan ini ya, lebih dari 7. Berarti nilainya 8 dan 9. Jumlahnya ada 6. Kemudian kita akan menentukan data terbesar dan terkecil. Yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa ada 6. Nilai terendahnya yang diperoleh siswa ada berapa? 6. Kemudian yang kedua, nilai tertinggi diperoleh siswa adalah 9. Nilai tertingginya berarti 9. Kemudian, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7. Kenapa 7? Karena banyaknya siswa ada 6. Kemudian yang keempat, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 9, yaitu jumlah siswa ada 2. Nah, kita lanjut yang D, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa sih itu diagram batang? Diagram batang adalah
bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang bisa dibuat secara tegak maupun mendatar. Nah, di sini ada contoh diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Bisa dilihat ya, contoh perbedaannya. Perbedaannya itu ada di samping sebelah kiri itu yang diagram batang tegak itu jumlahnya. Kemudian yang mendatar itu tingkat pendidikannya. Bisa dilihat perbedaannya ya. Ini ke samping, ini secara horizontal, ini secara vertikal. Lanjut. Contoh yang pertama, di sini Miss punya tabel. Tabel sebuah jenis ikan dan banyaknya ekor. Kemudian kita akan rubah menjadi diagram batang. Yang pertama, kamu tentukan dahulu sebelah kirinya. Banyaknya ikan bisa ditaruh di sebelah kiri, jumlahnya ya. Kemudian yang di bawah itu jenisnya. Nah, kita gambar. Lele banyaknya ekor ada 550. Nah, kita buat diagram batangnya 550. Berarti separuhnya dari ini ya, setengahnya dari ini. Kemudian mujair. Mujair banyaknya ekor ada 450. Nah, mujair kita tarik garis ke atas. Kemudian cari garis yang 450. Kemudian bawal. Bawal banyaknya ekor ada 350. 350 dari bawah kita tarik ke atas. Cari banyaknya ekor ada 350. Kemudian yang gurami. Gurami banyaknya ekor ada 400. Nah, kita tarik garis ke atas ada 400 ekor. Nah, di sini kita belajar tentang bentuk diagram batang. Lanjut, yang E, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Ini di sini di samping sebelah kiri kita ada diagram batang yang tadi ya. Kemudian kita tafsirkan. Yang pertama, banyak ikan lele adalah 550. Benar nggak? Benar ya. Kemudian yang kedua, ikan yang paling sedikit adalah ikan bawal. Jumlahnya ada 350. Yang ketiga, selisih jumlah ikan yang paling banyak dan sedikit adalah selisihnya berarti gimana? Kalau ngitung selisih berarti dikurang ya. Dari yang lele dulu 550 dikurangi yang paling sedikit itu bawal. Jadi 550 dikurangi 350 sama dengan 200. Kemudian yang keempat, jumlah seluruh ikan ditambak Pak Reza adalah 550 ditambah 450 ditambah 350 ditambah 400, jadi jumlahnya 1750 ikan. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang paham tentang materi pembelajaran ini, kalian bisa langsung menghubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih.